Kabinet Wilopo. Inilah Kabinet Wilopo, salah satu kabinet penting pada masa demokrasi di parlementer di Indonesia. Kabinet ini resmi dibentuk pada tanggal 3 April 1952 setelah jatuhnya Kabinet Sukiman. Wilopo, seorang tokoh nasional yang dikenal tegas dan sederhana, dipercaya untuk memimpin kabinet ini di situasi politik yang tidak stabil. Ketika Kabinet Wilopo mulai bekerja, mereka menghadapi banyak tantangan. Karena itu, kabinet ini menyusun beberapa program kerja utama. Mereka fokus pada pemulihan keamanan, terutama menghadapi pemberontakan yang masih sering terjadi di berbagai daerah. Kabinet Wilopo juga berusaha menerbitkan administrasi negara, menekankan pemborosan anggaran, serta memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Di bidang politik, kabinet ini mulai menyiapkan berbagai langkah penting untuk pemilu pertama Indonesia yang baru akan berlangsung pada tahun 1955. Selain itu, mereka berusaha keras untuk menyelesaikan berbagai masalah agraria, termasuk konflik tanah yang terjadi di banyak wilayah tertentu. Walaupun masa pemerintahannya tidak panjang, Kabinet Wilopo tetap berhasil meninggalkan beberapa pencapaian. Kabinet ini berhasil menyusun dasar-dasar hukum dan persiapan administrasi untuk pemilu 1955. Pemilu terbesar dan paling demokrasi pertama di Indonesia. Mereka juga mampu meredakan tegangan antara pihak sipil dan militer melalui penataan ulang organisasi TNI. Berbagai langkah penghematan anggaran dan perbaiki administrasi yang dilakukan untuk membantu memperkuat fondasi keuangan negara. Namun, perjalanan Kabinet Wilopo tidak berlangsung lama. Pada tahun 1953, terjadi sebuah peristiwa besar yang mengancam politik Indonesia, yaitu peristiwa Tanjung Morawa. Pemberontakan antara petani dan aparat keamanan menyebabkan korban jiwa. Peristiwa ini memicu tekanan politik yang sangat besar terhadap kabinet. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1953, Kabinet Wilopo mengundurkan diri dari masa pemerintahannya pun berakhir. Meskipun begitu, kabinet ini tetap dikenang sebagai salah satu kabinet yang berperan dalam menata awal sistem demokrasi parlementer Indonesia. Dalam perjalanan pemerintahannya, Kabinet Wilopo berusaha menjaga stabilisasi politik di tengah tarik-menarik yang kepentingan partai-partai di parlemen. Setiap keputusan harus melalui perdebatan panjang, karena sistem demokrasi parlementer saat ini membuat kabinet sangat tergantung pada dukungan DPR. Di tengah dinamika itu, Wilopo tetap mencoba bekerja seefektif mungkin. Ia berusaha memperkuat hubungan antar kementerian, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan memastikan setiap program kabinet dapat berjalan meskipun tekanan politik semakin berat. Di ruang sidang seperti foto di atas, para menteri bekerja keras membahas kebijaksanaan ekonomi, keamanan, dan administrasi negara. Banyak dari keputusan-keputusan inilah yang nantinya menjadi dasar penting perjalanan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan nanti. Seiringnya perjalanan waktu, tantangan besar mulai muncul. Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah masalah agraria, khususnya konflik tanah di berbagai wilayah Indonesia. Wilopo berusaha menyelesaikan persoalan ini melalui pendekatan hukum dan administrasi. Namun kondisi di lapangan sangat konflik. Ditegangan antara masyarakat, aparat, dan pihak kekebunan semakin meningkat sampai akhirnya terjadi pemberontakan besar di Tanjung Morawa pada tahun 1953 yang menelan korban jiwa. Peristiwa ini menjadi titik balik yang melewatkan posisi kabinet, tekanan dari partai-partai politik, aksi protes, serta kritik tajam dari DPR membuat Kabinet Wilopo berada dalam situasi yang sangat sulit. Pada tanggal 3 Juli 1953, Kabinet Wilopo resmi menyatakan pengunduran dirinya. Meskipun hanya pemerintahan sekitar 1 tahun lebih, kabinet ini memberikan fondasi penting bagi perkembangan demokrasi di parlementer di Indonesia, terutama pada persiapan pemilu 1955. Penataan administrasi negara dan pengendalian uang, Kabinet Wilopo menjadi salah satu bukti bahwa awal kemerdekaan Indonesia dipenuhi dinamika politik yang rumit, namun tetap melahirkan tokoh-tokoh yang bekerja dengan penuh dedikan untuk membangun negara maju. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.